Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Halo Mahardika Cakrabinaya. Selamat datang di podcast MPKMB Sekolah Vokasi IPB University Angkatan 58. Senang sekali saya Muhammad Reza Pamungkas bisa menyapa kalian pada segmen Komdis Corner. Pada segmen kali ini kita akan membahas mengenai peraturan kampus Sekolah Vokasi IPB University khususnya mengenai SOP berpakaian. Tentunya pada pembahasan kali ini saya tidak sendirian. Saya bersama dengan narasumber kita yaitu Dr. Hewan Aryani Sismin Satyaning Tias, MSc, selaku koordinator dari Komdisma atau Komisi Disiplin dan Kemahasiswaan. Halo Ibu, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar Ibu, sehat? Alhamdulillah, sehat juga kan? Sehat juga, alhamdulillah Ibu. Kesibukannya untuk sekarang ini apa Bu, selain menjadi dosen Ibu? Selain menjadi dosen, saya tetap hanya menjadi dosen ya. Dan ya sebagai koordinator Komisi Disiplin dan Kemahasiswaan. Banyak kegiatannya. Untuk kegiatan kemahasiswaan banyak sekali yang harus dilakukan. Baik Ibu, terima kasih. Baik Ibu Aryani dan teman-teman Mahardika Cakrabinaya, kita lanjut ke pembahasannya. Terkait dengan kata-kata Komdisma Ibu atau Komisi Disiplin, pasti terlintas langsung tentang kedisiplinan. Betul. Sekiranya menurut Ibu, kedisiplinan itu seperti apa? Kedisiplinan itu adalah suatu peraturan yang harus dipatuhi ya. Karena kalau menurut saya sendiri, saya pribadi dan mungkin beberapa orang juga akan setuju, tanpa adanya kedisiplinan kita tidak akan pernah mencapai kesuksesan secara full. Itu yang buat saya ya. Bagi Ibu, saya juga setuju dengan pendapat Ibu sih Bu, karena kedisiplinan itu harus kita sadari mulai dari hal-hal kecil begitu Ibu ya. Betul. Baik. Sekiranya dari hal tersebut Ibu, apakah ada perbedaan untuk peraturan di kampus mengenai perkuliahan offline maupun offline? Kalau peraturan saya kira tidak ada. Ya namanya peraturan dalam suatu institusi itu sama ya. Jadi baik di luar kampus maupun di dalam kampus, maupun online maupun secara offline ya. Hanya saja pada saat offline itu kita lebih secara langsung mengetahui ya bila seseorang tidak menjadi disiplin, kita akan menegur di situ ya. Tetapi ketika seseorang itu kita melakukan kegiatannya secara online, maka biasanya itu kita tidak bisa melihat nih mahasiswa ini sesuai nggak dengan aturan yang ada. Tetapi yang paling terlihat ketika online adalah ini sering kali nih saya alami ya sendiri ya, bahwa mahasiswa berambut gondrong ya, sudah banyak tuh yang seperti itu. Saya langsung tegur, coba mahasiswa nomor sekian rambutnya dirapikan ya. Jadi rambutnya juga tidak boleh diwarnai ya, itu adalah ketentuan dari SK Rektor, bukan peraturan Bu Aryani ya, bukan peraturan Komisi Disiplin, bukan peraturan SV, tapi adalah peraturan IPB ya. Tidak boleh mewarnai rambut, tidak boleh gondrong ya. Lalu ketika kuliah online, seharusnya mahasiswa juga tidak boleh makan dan minum ya. Tidak nyaman kita melihat seseorang, kita mengajar melihat mahasiswanya makan dan minum di depan kamera, itu kayaknya nggak etis ya. Lalu yang kedua juga mungkin mahasiswa juga harus berpakaian rapi, tampak rapi ya, tidak boleh pakai kaos ya. Nah, karena biasanya kalau online itu yang tampak kan hanya yang atas ya. Jadi yang akan terdeteksi oleh dosen itu adalah yang bagian atas, bagian bawah kita tidak pernah melihat apa yang terjadi ya. Lalu yang paling sering juga saya temui, mahasiswa kadang-kadang mengikuti kuliah itu sambil tiduran ya, sambil duduk-duduk malas. Itu sangat tidak bagus ya. Kan rasanya tidak bisa menghargai dosen yang mengajar pada saat itu ya. Baik Ibu, terkait hal tersebut, sekiranya dari Komdisma dalam hal menilai dan mengawasi mahasiswanya ketika offline itu seperti apa dan online seperti apa? Iya, oke. Sebenarnya masa kedisiplinan ini bukan hanya masalah untuk Komisi Disiplin dan Kemahasiswaan. Ini adalah masalah semua orang ya. Jadi semua dosen itu seharusnya itu ikut mendisiplinkan mahasiswa, sehingga mahasiswa kita itu bisa menjadi lebih baik ya. Jadi karena ini akan berdampak nanti di kemudian hari ya. Jadi pada saat online, karena tidak semua komisi disiplin ikut mengajar semua mahasiswa, maka di dalam aturannya pun juga pada saat offline itu juga sudah tertulis bahwa pengawasan kedisiplinan ini juga dilakukan oleh dosen yang mengajar. Begitu ya. Baik Ibu, terkait dengan hal tersebut tentunya apabila kita melakukan kuliah offline maupun offline, pakaian pasti jadi nomor satu atau yang paling tersorot ketika misalkan on cam atau berkuliah secara langsung. Nah, untuk SOP dari sekolah vokasi sendiri itu seperti apa Ibu? Apakah berbeda dengan S1 atau seperti apa? Basicnya kita melakukan penerapan kedisiplinan sama.
yaitu penerapan SK Rektor tahun 2015 ya. Jadi di sana sudah dijelaskan bahwa berpakaian tidak boleh pada saat kuliah tidak boleh menggunakan bahan kaos ya, atau di fakultas tertentu bahan celana jin juga nggak boleh ya. Dan di sini pun kita melakukan hal itu. Jadi kita tidak pernah berpindah dari SK Rektor tahun 2015, tapi kita boleh menambahkan aturan-aturan tersendiri di dalam untuk setiap fakultasnya ya. Nah, di SW itu peraturannya pada hari Senin sampai hari Rabu kita diwajibkan memakai celana bahan ya, bajunya juga baju bahan ya. Dan kalau hari Kamis itu untuk prodi-prodi tertentu ada seragam ya. Nah, hari Jumat dan Sabtu mahasiswa diperbolehkan menggunakan celana jin dan bahan kaos, tapi kaosnya juga tidak boleh ketat, tidak boleh transparan, dan harus ada kerahnya ya. Celana jinnya juga begitu, nggak boleh celana jin yang gombrong-gombrong, yang sobek-sobek atau yang belel ya. Intinya walaupun juga dari hari Senin sampai hari Rabu atau hari Kamis itu yang seragam tadi atau baju bahan, intinya adalah kesopanan yang dinilai ya. Jadi basicnya adalah kesopanan, tidak boleh transparan, tidak boleh ketat ya. Itu harus dipatuhi gitu ya. Pakai rok boleh, pakai rok tapi ya yang sopan gitu, jangan sampai sepan ya. Tapi di bawah lutut tapi yang longgar gitu. Karena apa ya? Hal-hal yang demikian tuh untuk menghindari adanya kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan ya. Kalau kalian mau ke komisi disiplin boleh lihat kan. Beberapa banyak kasus tuh kejadiannya hanya karena sepele ya. Itu bisa menimbulkan suatu kasus nantinya ya. Pasti ya, seperti itu. Gitu maksudnya ya. Paham, baik. Kebetulan kan saya juga mahasiswa baru angkatan 57 Ibu, belum pernah melakukan kuliah secara offline. Nah, hanya saja kita sudah melihat atau membaca peraturan sesuai dengan pedoman tata tertib untuk mahasiswa Kalau baru. saya lihat nih penampilannya sudah sesuai kok dengan Baik, SOP Ibu, ya, terima rambutnya juga udah oke, bajunya oke. Iya, alhamdulillah seperti itu. Begini Bu, kan di peraturan pedoman tata tertib itu ada menyebutkan terkait dengan sepatu. Nah, di sini kan sepatunya di sini sepatunya itu memenuhi kriteria apabila menutupi tumit, seperti itu kan ya. Apakah sepatu slip-on diperbolehkan Ibu dipergunakan ketika berkuliah? Sepatu itu yang diwajibkan adalah tertutup dari mulai ujung jari sampai ujung tumit. Jadi tidak pernah ada pakai sepatu sendal. Berarti untuk sepatu slip-on sendiri diperbolehkan ya, Ibu ya? Slip-on itu yang seperti apa ya? Selop. Slip-on sendiri itu yang langsung masuk Ibu. Jadi nggak perlu, walaupun bertali, tapi dia bisa langsung masuk seperti itu. Yang penting tumitnya tertutup. Pokoknya dari ujung jari sampai ujung tumit tertutup. Baik Ibu, berarti sepatu sendal tuh nggak boleh. Siap. Kan sekarang ada Crocs ya. Crocs itu depannya tertutup, tapi kan ada yang tali begitu saja, itu nggak boleh. Baik Ibu, berarti buat teman-teman Mahardika Cakrabinaya, sekiranya untuk sepatu harus sesuai dengan menutupi tumit seperti itu. Nah, untuk selanjutnya Ibu, untuk mungkin ini permasalahan untuk bagi para mahasiswa yang Muslim, mengenai kan dituliskan di pedoman tersebut soal menggunakan pakaian atasan boleh sampai di atas lutut. Nah, sekiranya untuk pemakaian tunik atau baju atasan semi gamis itu diperbolehkan tidak ya Bu? Diperbolehkan saja, cuman begini ya, biasanya kalau orang memakai gamis itu nanti lantas di bawahnya mereka pakai legging. Legging itu bahan kaos. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Ya, itu satu. Jadi tetap boleh diperbolehkan memakai gamis, tetapi dia bawahnya kalau dia mau pakai celana ya harus celana bahan. Ya. Kemudian yang kedua, ada beberapa prodi mungkin yang kalau dia pakai bajunya, artinya gini, semua kegiatan di dalam keprodian itu harus disesuaikan dengan baju. Intinya adalah untuk keselamatan kerja. Karena ada kejadian dengan baju yang seperti itu, kemudian dia kena kabel dan kebakaran. Ada itu kejadian. Jadi artinya itu untuk keselamatan kerja ya. Baik Ibu, terkait dengan peraturan juga Ibu, ada peraturan tertulis, pasti ada peraturan yang tidak tertulis. Sekiranya untuk sekolah vokasi, mungkin Ibu bisa menjelaskan kepada teman-teman Mahardika Cakrabinaya mengenai peraturan tidak tertulis yang vokasi miliki. Rasanya kalau saya lihat semua peraturan itu sudah tertulis. Karena kalau tidak tertulis kita akan susah dalam memberikan sanksi. Ya, nah itu yang harus dipahami mahasiswa. Sosialisasi kita sudah mulai melakukan di dalam MPKMB.
Jadi mahasiswa seharusnya selayaknya juga sudah harus mengikuti semua peraturan yang ada di PMPKMB itu. Nah, kalau mahasiswa sampai nanti akan menjadi protes, kita nggak akan bisa, ya. Mereka nggak akan bisa karena kita punya semua ada aturannya di situ, ya. Nah, begini, kadang mahasiswa begini, Bu, kan tidak ada aturan tertulis bahwa mahasiswa tidak boleh tidur-tiduran di dalam kelas. Nah, sekarang kita kembali lagi, tiduran di dalam kelas sementara dosen mengajar, sopan tidak? Nah, itu kan dalam arti kata kesopanan, tak? Iya, betul. Ya kan? Jadi Baik. itu hal-hal yang seharusnya mahasiswa sebagai insan terpelajar yang tertinggi, sudah maha gitu, paham untuk hal-hal yang definisi-definisi yang demikian. Ya. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban tersebut. Selanjutnya mengenai di setiap program studi adakah peraturan-peraturan atau SOP-SOP tersendiri yang mereka punya? Boleh dijelaskan Ibu? Oke. Mungkin jadi begini, kalau program studi itu mau mengembangkan SOP dipersilahkan, asal tidak melangkai SK Rektor tadi atau peraturan yang ada di SW. Itu pokoknya dasarnya itu, SK Rektor dan peraturan di SW. Nah, kemudian mau dikembangkan lagi, misalnya saya harus punya pakai seragam, hari Senin seragam ini, Selasa seragam ini, Rabu seragam ini, tidak menjadi masalah, ya. Asal tadi ya tidak ketat, tidak transparan, ya, dan tidak belel dan segala macam, dan itu disepakati oleh mahasiswanya, itu ya. Jadi diperbolehkan saja, asal tadi tidak melangkai peraturan rektor dan peraturan yang sudah ada di SW. Baik Ibu, terkait dengan adanya peraturan pasti ada pelanggaran. Nah, untuk alur sanksi sendiri yang Komdisma berikan kepada mahasiswanya yang melakukan pelanggaran, seperti apa Ibu? Mungkin boleh dijelaskan? Oke, sama ya tadi kalau kita mensosialisasikan peraturan, kita juga harus mensosialisasikan kalau kamu melanggar ini sanksinya apa, ya kan? Baik. Nah, sanksinya sudah jelas ya. Apalagi kalau kejadiannya offline itu akan sangat terlihat berapa banyak mahasiswa yang melanggar ya. Yeah, Nah, karena ini online tadi saya katakan bahwa kalau online kita tuh hanya bisa melihat mahasiswa dari sebatas setengah badan ke atas, yang bawahnya kita nggak lihat. Yeah. Ya. Nah, tapi begitu offline semuanya akan terlihat oleh kami ya, bukan oleh komisi disiplin tapi oleh semua dosen ya. Jadi, kalau ada pelanggaran yang terjadi ya, kalau online ini gampang ditegur mahasiswanya, kemudian dicatat NIM-nya. Nah, NIM itu akan, karena kita nggak bisa juga ngambil KTM-nya dia kan, paling dosen akan coba KTM kamu tunjukkan NIM-nya kelihatan, NIM itu dikirimkan kepada kami dan kami akan mencatat semuanya. Jadi tugas komisi disiplin itu sebenarnya mengadministrasikan ya semua pelanggaran-pelanggaran yang ada di mahasiswa itu. Nah, jadi yang pertama diambil KTM-nya. Kalau dia baru pelanggaran pertama, itu biasanya kalau offline dan online pun kita sedang susun nih. Bagaimana caranya mahasiswa untuk melapor kalau misalnya namanya sudah diberikan kepada komisi disiplin, ya, melapor. Karena kami akan mengumumkan mahasiswa program komunikasi ini harap lapor kepada kami. Mahasiswa program EKW ini harus lapor kepada kami. Jadi kami punya semua data itu. Dari mana? Dari data dosen-dosen yang melaporkan. Ya, dan itu harus dilakukan pelaporan 7 kali. Ya, biasanya kalau offline tuh mereka datang ke kami, kemudian harus mengisi berkas, ya sejumlah form, mengisi, kemudian 7 kali itu untuk apa sebenarnya? Untuk kita diskusi, ya, dan mengingatkan kembali peraturan yang ada. Nah, kemudian kalau lantas kedua kali dia lakukan, tapi ininya beda. Yang pertama celana ketat, yang kedua rok mini misalnya, ya. Nah, itu sudah termasuk pelanggaran kedua. Jadi jenis pelanggaran yang berbeda itu akan juga mengakibatkan dia sudah mengakumulasi pelanggarannya, ya. Nah, yang kedua ini nanti bisa menjadi skorsing 3 hari, ya. Dan demikian, nanti yang ketiga skorsingnya menjadi 6 hari, ya. Dan ingat bahwa skorsing itu berarti kalian akan dialfakan dari kegiatan perkuliahan, ya. Kalian juga sudah tahu peraturan akademik, kalau alfa sampai 3 kali tidak akan bisa mengikuti ujian, ya kan? Ya, betul, begitu, Ibu. Ya. Baik Ibu, terima kasih atas penjelasannya mengenai alur sanksi tadi. Nah, untuk yang terakhir, menurut Ibu, pola pikir atau mindset seperti apa yang harus ditanamkan kepada mahasiswa baru, khususnya teman-teman Mahardika Cakra Binaya, agar menjadi seorang mahasiswa yang taat terhadap kedisiplinan? Oke, saya hanya pesan ya, menjadi seseorang yang
mentaati kedisiplinan itu tidak harus takut kepada komisi disiplin, ya. Tetapi berpikirlah bahwa kedisiplinan itu adalah manfaat buat diri kalian untuk nanti di dunia kerja, ya. Contoh kecil saja, ya. Seseorang yang bila sudah bekerja, kemudian dia telat saja datangnya, ya, itu akan dapat SP1 dari perusahaan, SP2. Ujung-ujungnya dia dipecat. Tapi kalau di komisi disiplin itu kan enggak, ya, kita tuh mengingatkan. Karena apa? Karena nanti kalian ini akan lebih banyak, begitu selesai lulus banyak yang sudah langsung kerja. Nah, kita mulai melatih kalian untuk mendisiplinkan diri, ya. Disiplin tuh kalau nggak dimulai dari awal tuh susah, ya kan? Bangun pagi aja kalau nggak dibiasakan juga susah toh, Betul, ya Bu. nggak? Nah, jadi menurut saya seseorang yang akan menjadi sukses itu adalah seseorang yang jujur dan disiplin, ya. Nilai buat saya nomor 3 atau nomor 4, ya. Tapi jujur dan disiplin itu penting sekali. Mungkin itu yang harus dicamkan, ya. Sekali lagi tidak hanya karena komisi disiplin atau karena Baik. peraturan, tapi manfaatnya buat diri kalian sendiri itu seperti apa untuk kedisiplinan, ya. Baik, Ibu. Mungkin pembahasan terakhir tadi menutup segmen kita pada kali ini. Sekiranya saya ucapkan terima kasih kembali kepada Ibu Sama-sama. Aryani telah menyempatkan waktunya dan menjadi narasumber pada segmen kali ini. Sama-sama. Mungkin sebelum ditutup, ada pesan dan harapan Ibu kepada teman-teman Mahardika Cakra Binaya. Boleh Ya, ini karena masih pandemi ya, jadi saya mengharapkan kalian tetap sehat, tetapi tetap semangat dalam belajar ya. Jadi nanti kalau sudah sempat offline, tidak online lagi, ya tolong terapkanlah kedisiplinan. Itu aja ya. Terima kasih. Baik Ibu, Reza terima dan kasih teman-teman. kembali sudah menyempatkan waktunya. Saya tutup segmen kali ini dengan sebuah quotes dari Daniel Goldstein. Dia berpikir mengenai kedisiplinan diri adalah sesuatu yang seperti otot. Makin banyak Anda berolahraga, maka semakin kuat hasilnya. Saya Muhammad Reza Pamungkas, pamit undur diri. Sampai berjumpa di segmen selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama, terima kasih.